Seperti apa sih sebenarnya gambaran industri komponen otomotif ini hingga saat ini begitu, Ya, Pak Hamdani? memang kalau di tahun ini kita lihat penjualan mobil cenderung menurun dan juga sepeda motor turun sedikit. Jadi bisa dikatakan bahwa tahun ini memang tidak sebaik tahun lalu di penjualan unit mobil dan juga unit sepeda motor. Itu yang kira-kira bisa saya gambarkan kalau kondisi mobil maupun sepeda motor. Tetapi kalau buat kami, buat komponen, karena kami juga bukan hanya melayani OEM, tapi kami juga melayani pasar aftermarket. Jadi aftermarket ini adalah berkaitan dengan unit in operation, di mana unit in operation daripada mobil itu kalau kita misalnya ngitung 12 tahun ke belakang itu lebih daripada 12 juta. Dan kemudian kalau sepeda motor angkanya lebih fantastis lagi, itu di atas 74 juta. Jadi kalau kita ngomong aftermarket business, ya kita berkaitan dengan unit yang sedang ada di pasar itu. Jadi tidak terlalu langsung berkaitan dengan pasar mobil dan motor hari ini. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa kami performanya tetap terjaga. Baik, apakah memang ada cara khusus begitu yang dilakukan Astra Auto Parts begitu ya untuk mengatasi dampak negatif dari lesunya penjualan mobil yang memang kita ketahui data-datanya juga kurang cukup memuaskan di tahun ini, Pak Hamdani? Ya, pasti yang tadi yang saya sampaikan bahwa kami memperkuat bisnis kami di aftermarket karena pasti kalau OEM itu adalah given dari customer kami, baik yang di mobil maupun sepeda motor saat ini, tapi aftermarket kami punya kesempatan untuk memperbesar atau meleverage bisnis itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga berusaha untuk memperbesar pasar ekspor. Ekspor ini kami lakukan di dua sisi. Jadi dengan aftermarket kami melakukan ekspor ke luar negeri, tapi kami juga melakukan ekspor ke OEM di luar negeri melalui kami langsung ataupun melalui anak-anak perusahaan di bawah grup kami. Dan itu kami lakukan juga dengan upaya supaya kita tidak terlalu terpengaruh dengan pasar domestik hari ini. Selain itu kita juga berusaha melakukan diversifikasi pasti. Itu kita sudah lakukan cukup lama, jadi kami juga berusaha untuk memperkuat di sektor-sektor non-otomotif. Itu yang kami lakukan untuk memperkuat posisi kami untuk supaya kami tetap sustainable. Baik, adakah memang kalau misalkan kita lihat begitu ya rencana khusus yang dilakukan Astra Auto Parts ke depannya mengingat memang ada terjadi perbedaan tren begitu ya antara penjualan mobil dan juga auto parts? Ya, jadi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita untuk memperkuat Astra Auto Parts sendiri, kami berusaha memitigasi semua risiko yang ada, yaitu yang pertama tadi kami fokus ke berbagai sektor, baik itu roda 2 atau roda 4. Kemudian kami berusaha untuk pasar domestik dan pasar ekspor pun kami perhatikan. Pasar OEM dan pasar aftermarket juga dua-duanya kami fokus. Dan kemudian kami juga berusaha untuk fokus juga selain ke otomotif adalah ke non-otomotif. Dan satu lagi mungkin yang juga ini berkaitan dengan tren. Sejak beberapa tahun belakangan ini kami juga sudah mempersiapkan diri dengan komponen-komponen untuk kendaraan listrik. Dan itu juga yang upaya kami untuk memitigasi segala risiko di kemudian hari. Baik, artinya memang untuk perkuat bisnis auto parts ini juga memperkuat aftermarket begitu ya. Walaupun artinya bisa dikatakan komponen-komponen yang ada di auto parts ini semuanya bisa menjadi aftermarket. Artinya memang yang banyak pembeliannya, permintaannya tinggi ya Pak? Sayangnya tidak begitu karena di aftermarket itu biasanya yang punya nilai atau value bisnis adalah komponen-komponen yang fast moving. Jadi komponen-komponen yang nantinya begitu ada di kendaraan dan sudah dipakai oleh customer setelah beberapa waktu, kemudian dia perlu pergantian. Ini yang istilahnya untuk fast moving. Tapi kalau misalnya komponen atau apa yang slow moving, itu biasanya secara bisnis kurang menjanjikan buat kami. Tapi kami lebih fokus ke komponen-komponen yang fast moving. Gitu. Oke, artinya juga Astra Auto Parts ini juga mencoba pasar ekspor, artinya memang itu bisa menjadi solusi pasti di keadaan saat ini begitu ya, memang terlihat memang anomali begitu ya, antara penjualan mobil dan motor. Dan satu hal lagi mungkin Mbak Safira yang saya juga
lakukan, terutama kita tertrigger dengan kondisi pada saat COVID dulu. Jadi kami juga terus berupaya untuk meningkatkan productivity ataupun efisiensi dari seluruh pabrik yang ada di bawah kami. Sehingga pada hari-hari ini mereka ada di dalam suatu posisi yang cukup efisien dan itu sangat mendorong ataupun membantu kami untuk mendapatkan bottom line yang lebih baik. Ya. Jadi sekalipun misalnya top line-nya tertekan, tapi bottom line kami tetap terus bertumbuh. Baik, ada strategi pemasaran begitu Pak, kalau misalkan kita lihat di luar kondisi memang yang penjualan mobil dan motor juga tidak begitu bagus begitu Pak untuk dari Astra Auto Parts sendiri? Ya, Mbak Safira, mungkin tadi saya juga sudah singgung. Satu hal yang kami antisipasi untuk seandainya bahwa industri mobil atau sepeda motor ini tidak bertumbuh atau ini, kami juga melakukan diversifikasi ke non-otomotif. Yang kami lakukan adalah kami misalnya melihat beberapa sektor yang secara komponen ataupun secara peralatan itu teknologi tidak terlalu berbeda jauh. Jadi kami masuk juga ke heavy industry, misalnya ke alat-alat berat. Dan kemudian juga ke industrial. Industrial itu dalam arti misalnya kami menyediakan juga peralatan ataupun komponen-komponen untuk pabrik-pabrik, di mana pabrik itu biasanya butuh conveyor, butuh mesin-mesin dan sebagainya. Kami juga merambah ke area itu, sehingga itu juga paling tidak memitigasi risiko daripada bisnis otomotif jika tidak bertumbuh. Baik, itu untuk persentasenya seperti apa Pak untuk dari saat ini memang masih sangat kecil lah kalau dibandingkan dengan otomotif. Tapi kami percaya bahwa di kemudian hari itu juga akan menjadi signifikan buat kami. Artinya demand-nya juga tinggi sekali Pak. Jadi Anda mungkin memasuki demand-nya bertumbuh gitu. Jadi satu hal lagi juga kami mulai merambah ke medical devices, yaitu alat-alat kesehatan. Jadi ini juga tertrigger oleh situasi dan kondisi pada saat COVID. Sehingga pada saat itu kami melihat bahwa sektor ini cukup menjanjikan dan buat kami memiliki kompetensi ataupun kemampuan untuk membuat peralatan-peralatan di bidang kesehatan ini. Ini juga saat ini masih belum besar, tapi kami percaya bahwa di kemudian hari itu akan menjadi sesuatu yang signifikan juga buat kami. Jadi kami selalu berupaya untuk memitigasi semua risiko-risiko yang akan ada ataupun yang ada hari ini dan yang akan ada di kemudian hari.